alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, wabil khusus fi muqaddimatina murabbi arwahina wa tabibi qulubina, Bapak Pajada mata'anallahu bi tuli hayatih wa fadha alaina min asrari khalawatihi wa jalawatih. Dan tidak lupa kepada segenap para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh, para aparatur pemerintah, tokoh masyarakat yang nampak hadir dalam tempat yang mulia ini, bil khusus para ikhwan, para akhwat-akhwat kami yang semuanya kita berkumpul dalam naungan guru kita Bapak Pajada. Mudah-mudahan dengan berkahnya beliau, segala maksud tujuan kita, harapan kita, keinginan kita daripada mencapai kedudukan ma'rifat, mencapai kedudukan ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan semuanya itu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan meneruskan tadi ya, ceramah daripada tausiah daripada Hasanah Mang Haji Aceh dari Sukabumi yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada Isra itu adalah pertemuan yang mulia, pertemuan yang berharga yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan di tempat yang belum pernah diinjak oleh siapapun, yaitu fil mala'il a'la, di arsy. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Padahal kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa alaihi salam, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah coba perlihatkanlah aku kepadamu, aku pengen melihatmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lan taroni, kamu tidak akan melihatku wahai Musa. Tapi Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hayatihi dunyawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau masih hidup di tengah di alam dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuatu yang paling berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. La Adam, wala Nuh, wala Ibrahim, wala Musa, wala Isa. Tidak pernah diberikan kepada Nabi Adam atau kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, siapapun tidak ada yang dikasih. Yaitu apa? Ru'yatul Rabb. Itu waktu Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad itu diperlihatkan kepada Allah bi ainai ra'si. Riwayat Abdullah bin Abbas itu annahu yara rabbahu bi ainai ra'si, bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak pernah terjadi kepada siapapun, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala masih hidup di alam dunia. Nah, kalau melihat Allah di akhirat itu amrun mujma'un, sesuatu yang disepakatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang mukmin itu pasti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kejadian di alam dunia lam yaqo li ahadin ghairi nabiyina. Masalah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah terjadi melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadiah yang istimewa ini, pertemuan yang sangat mulia antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah hasil atau dikatakan natijah. Dan di luar natijah itu
sebelum natijah itu ada beberapa muqaddimah, ada beberapa permulaan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu kalimat Al-Quran atau ayat kalau diawali dengan subhana, berarti itu mengandung sebuah cerita yang sangat ajib, mengandung sebuah cerita yang sangat luar biasa, dan itu berbeda dengan cerita-cerita yang biasanya. Nah, di antara makna yang terkandung dalam jumlah yang diawali dengan subhanalladzi itu adalah bi'abdihi, asro bi'abdihi. Dalam kalimat Arabiyah itu, dalam bahasa Arab itu bisa asro abdahu, bisa asro bi'abdihi. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan asro abdahu, subhanalladzi asro abdahu? Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala itu menampilkan, menyebutkan kalimat ba, disandarkan kepada bi'abdihi, asro bi'abdihi. Karena salah satu di antara makna daripada ba, makna yang terkandung dari ba itu adalah al-mushahabah as-sababiyah. Al-mushahabah itu adalah kebersamaan, atau as-sababiyah itu adalah sabab. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa di sini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena fi ma'iyati, ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yufariquhu huwa, Allah tidak terpisah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad itu tidak terpisah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min liqa'i rabbih, daripada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa munajatihi, dan obrolan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ma tarattaba alaihi, dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nasri dakwatihi, daripada menyebar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wa dukhulin nasi fil Islam, datang berbondong-bondong orang masuk agama Islam, bahkan husulil fathi, hasilnya kebebasan atau kemenangan yang diraih oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua itu, segala sesuatu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manazil dunyawiyah, manazil ukhrawiyah, derajat akhirat, derajat duniawi, ternyata itu disebabkan daripada satu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahqiqil ubudiyah, merealisasikan ubudiyah yang mahdhah, ubudiyah yang murni, ubudiyah yang bersih, ubudiyah yang istimewa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya itu sangat luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mahbuban indan nas. Beliau orang yang sangat dicintai manusia. Ahabbahu jami'u man fil ardi. Orang yang ada di Mekah, bahkan orang-orang yang ada di luar Mekah, itu semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang Quraisy pada saat itu mempersiapkan jabatan yang tertinggi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan kedudukan yang tertinggi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Mekah, orang-orang Arab secara keseluruhan akan mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pengganti kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib itu Sayyid al-Arab, pimpinan orang Arab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya jabatan kedudukan di antara manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kanjeng Nabi Muhammad kedudukan di antara manusia dan kedudukan di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di kalangan malaikatnya, di kalangan manusia, jin dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun.
Arsalallahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan, menjadikan Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada seluruh manusia, jin, bahkan diutus kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, maka bagaimana para hadirin? Itu yang tadinya Nabi Muhammad itu karena mahbuban indan nas. Itu yang tadinya Nabi Muhammad orang yang paling dicintai di tengah-tengah manusia karena mabghudun alaih. Itu Kanjeng Nabi Muhammad jadi berganti jadi orang yang paling dibenci oleh manusia. Yang tadinya Nabi Muhammad orang-orang menyebut da'ahun nas aminan, samahun nas aminan. Orang-orang menyebut Nabi Muhammad, memberikan gelar al-amin, as-sodiqul amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Tapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan beban memikul beban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil dengan kalimat-kalimat yang kotor, dipanggil dengan al-kadzab, dipanggil dengan sebutan al-khain, dipanggil dengan sebutan as-sodi, dipanggil dengan sebutan majnun, kahin, sahir, syair, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, dikatakan orang gila dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad dari awal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan sifat ubudiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan aneka ujian yang luar biasa. Secara hakikatnya itu adalah merupakan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahu qaumuhu, Nabi Muhammad disakiti oleh kaumnya. Wa uti adoruh, bahkan sampai punggung Nabi Muhammad diinjak-injak oleh kaumnya. Nabi Muhammad sampai diusir oleh kaumnya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun diganggu, disiksa, adabu, fatanu, ya, disiksa, difitnah dan sebagainya. Nah, maka bagaimana? Sampai di akhir para hadirin, itu akhir, ya, merupakan ujian terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan pada tahun itu dikatakan Amul Hazan, yaitu tahun di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Amul Hazan, tahun yang penuh dengan kesedihan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Setelahnya itu ditinggal wafat oleh paman tercinta Abu Thalib. Nah, maka dengan wafatnya kedua orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jadi benteng kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy semakin menjadi-jadi, berani mengganggu Nabi Muhammad, berani menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan sampai orang-orang Quraisy itu bermaksud atau berkehendak, berniat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak ada dalam perlindungan siapapun, tidak ada. Tidak ada dalam perlindungan siapapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad istaddal adza fununan, beraneka ragam ujian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke Taif. Beliau datang ke Taif menawarkan ajaran Islam dan beliau pengen mengungsi atau meminta perlindungan kepada orang-orang Taif. Karena memang di situ banyak teman-teman daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendukung-pendukung kakeknya Abdul Muthalib saat dulu. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 hari beliau tinggal di Taif, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menawarkan Islam kepada orang-orang Taif. Tapi ternyata orang-orang Taif bukan menerima Nabi Muhammad, bukan menyambut Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Taif itu mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melempari batu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melempari Nabi Muhammad dengan batu. Saat itu Nabi Muhammad berdua dengan Zaid bin Harithah.
Dan itu Siti Aisyah menceritakan dari Nabi SAW bahwa itu adalah yang paling berat bagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bukan lempari batunya yang paling berat itu. Karena saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya sedang pecah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengkasiral qalbi, hatinya sedang pecah. Hatinya sedang pecah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad itu lari di orang Quraisy itu di pinggir orang Taif, ya. Ada dua barisan orang Taif, Nabi di tengah. Itu Nabi di tengah lari melepaskan kejaran orang-orang Taif sampai dilempari batu. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak sadar. Itu Nabi Muhammad lari, Nabi tidak sadar. Saking bagaimana tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beratnya ujian kepada Nabi Muhammad, beratnya gangguan, beratnya kejahatan orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi itu sampai tidak sadar dan beliau itu berjalan kaki lari dari kejaran orang-orang Taif itu sampai 35 kilo sampai di Qarnul Manazil, tempat mikot di situ. Baru Nabi sadar. Nabi baru sadar. Nabi sudah jauh dari itu, baru Nabi sadar. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya beliau itu istirahat, ya. Ada di kebun miliknya Utbah bin Rabi'ah. Di situ ada kebun anggur. Ya. Di situ ada kebun anggur. Di situ Kanjeng Nabi Muhammad istirahat sejenak. Itu beliau itu melaporkan, mengeluhkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya. Beliau tidak mengeluhkan kaumnya. Beliau tidak mengeluhkan kaumnya, beliau tidak melaporkan kelakuan kaumnya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melaporkan tentang keberadaan diri. Allahumma inni ashku ilaika dhafa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu betapa lemahnya aku, ya Allah. Aku lemah banget. Wahawani bainan nas, aku hina banget, ya Allah. Itu disebutkan Nabi Muhammad haqqaqal ubudiyah. Di situ Nabi Muhammad membuktikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada masa tahu dari itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad tidak mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang bumi, maka datanglah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan para malaikat untuk menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, maka para hadirin, setelahnya Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih hiburan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra, mazagul basar wa matagha. Nabi Muhammad itu punya tujuan yang itu punya satu tujuan. Maka Nabi Muhammad tidak melihat ke sana kemari, tidak berpaling ke sana kemari. Hati Nabi Muhammad fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah para hadirin, dalam melakukan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan lihat ke sana kemari, terus fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Al-Ghazali dan kitab yang menyebutkan ij'al humuma kahamman wahidan, segala tujuan apapun, tujuan baik tujuan urusan duniawi, tujuan urusan ukhrawi, jadikanlah satu tujuannya itu Allah. Kita pengen kebayar hutang, kita pengen lancar setoran, lancar ekonomi, lancar usaha, itu terlalu banyak tujuan itu. Jangan terlalu banyak keinginan, jadikanlah satu keinginan saja. Mana Allah. Semua keinginan untuk kumpul di Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak keinginan, kalau kita banyak tujuan, nanti hati kita nengok ke sana kemari. Pagi-pagi dulu saya pengen kebayar hutang. Siang dikit ya pengen lancar setoran. Nih pengen lancar usaha, pengen itu, pengen ini. Itu kadang-kadang hati kita itu belok ke sana kemari. Tapi kalau tujuan itu jadikan satu Allah, hati kita akan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya, dengan kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui jalur guru kita Bapak Pajada, mudah-mudahan perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berjalan kepada Allah disiplin, wajibin, wajibihad, dengan serius, dengan fokus kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Pajada dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sebelum kita meninggal bisa mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah.
ya Rabbal Alamin. Kita dikasih kesempatan bisa menyaksikan jamalnya Allah, kita bisa dikasih kesempatan bisa menyaksikan jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.